Semangat ya semua ya. Iya kan baru pertama datang kan, gue udah 6 kali khotbah. Nah, bicara tentang kualitas iman atau kualitas rohani dalam diri seseorang itu akan terlihat sekali ketika orang itu ada dalam satu keadaan berkat yang melimpah dan dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit, akan terlihat siapa dia sebenarnya. Atau ketika dia sedang mengalami keterpurukan secara ekonomi dalam banyak hal, bahkan kena penyakit yang tidak menyenangkan, akan terlihat kualitas rohani dia. Apakah Tuhan terlibat di dalam peristiwa itu? Bisa ya, bisa tidak. Tuhan bisa terlibat bagi orang yang dipanggil khusus dan yang dikenal Tuhan secara pribadi. Maka Roma 8 ayat 28, aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalimat Allah turut bekerja itu artinya begini saudara. Bahwa kalimatnya kita tahu sekarang, oida. Kata yang digunakan, yaitu kita tahu, kita memahami, kita mengenal, kita merasakan. Kata itu begitu sebenarnya. Kita mengerti, merasakan, memahami sekarang. Bahwa Allah turut terlibat di dalamnya. Itu kalimatnya begitu. Dalam bahasa aslinya, Allah turut terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Pak, Bu, kalau engkau terpuruk dan kena penyakit, terpuruk dalam ekonomi, sakit yang kau alami, Allah turut terlibat dalam peristiwa itu. Kalau itu engkau ada dalam panggilan Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau. Karena kenapa Allah turut terlibat? Karena ketika Allah turut terlibat di dalamnya, masalah itu tidak akan membuat engkau jatuh. Tapi lewat masalah itu engkau melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Allah turut terlibat. Jadi sebenarnya kekristenan itu saudara adalah kekristenan yang memiliki bobot rohani. Bukan ketika engkau ada dalam sebuah berkat yang melimpah. Tapi dalam keadaan yang suffering. Tapi iman dan mentalmu seperti orang yang mendapat berkat yang melimpah. Yuh, keren banget. Ada amin gak? Kalau orang itu diberkati terus kemudian hidupnya seperti, itu biasa. Tapi susah, muka tetap ceria. Luar biasa. Ini kayak lihat wajah-wajahnya nih. Tanggal berapa nih? Nanya gue nih tanggal berapa sekarang? Hah? Iya, gaji habis nih udah. Nah, lihat ya. Saya pengen khotbah satu pasal, tapi pasal itu tidak boleh dipisah. Alkitab itu, saudara kalau belajar Alkitab ya, belajar firman Tuhan begini ya. Apalagi saudara dipercayakan untuk khotbah begitu ya. Jadi saudara kalau baca Alkitab itu, harus lihat konteks dekat dan konteks jauh. Gitu ya. Nah yang mau dibaca itu Matius pasal yang ke-8. Nah sebelum Matius pasal ke-8 yang akan dibahas ayat 23 sampai 27. Itu ada Matius pasal yang ke-5, 6, 7, 8. Itu gak boleh dipisah tuh. Karena di Matius 5 itu adalah tentang khotbah Yesus di bukit. Tentang sabda bahagia. Nah di mana di Yesus selalu ada 12 murid yang nempel sama dia. Jadi Yesus mengajar, berbahagialah engkau bla bla bla, berbahagialah engkau bla 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 bla, berbahagialah engkau bla 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 bla, begitu loh. Maka di pasal yang ke-6, Yesus bicara janganlah engkau khawatir, karena burung di udara Tuhan pelihara, Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Dikasih tahu tuh. Pasal yang ke-7, bicara jangan engkau menghakimi, jangan lihat selumbar di mata saudaramu, keluarkan dulu balokmu supaya engkau bisa lihat jelas, gitu ya.
Selesai, masuk pasal ke-8 ayat 1 sampai 4 bicara tentang orang kusta disembuhkan. Jadi kalau lihat, dari secara kualitas rohani, 12 murid Yesus itu udah nempel sama Yesus, secara kualitas rohani berbobot dia. Dengar pengajaran, dengan mata telanjang dia lihat mukjizat banyak terjadi. Nah, yang kita mau bahas adalah Matius 8 ayat 23 sampai 27 itu adalah mengikut dari peristiwa-peristiwa yang sudah tadi saya sampaikan, baru itu menjadi satu poin penting. Karena Yesus membawa mereka untuk pergi melaut. Nah, lihat baik-baik ya. Dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, itu ternyata ditulis juga dalam Markus pasal 4 ayat 22. Ditulis juga Lukas pasal yang ke-8, itu yang disebut dengan Injil sinopsis. Jadi satu peristiwa ditulis oleh 3 Injil, yaitu Markus ditulis, Matius ditulis, dan Lukas ditulis. Nah, yang kita mau bahas adalah Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yuk kita baca yuk. Ini yang akan kita baca yuk. Gede ya. Ini ada sesuatu yang berubah kayaknya. Stage-nya makin besar ya. Biasanya masuk dari sini ya. Sekarang masuk dari sana ya. Oh gitu ya. Makin bagus nih kelihatannya. Sesuatu wow banget gak sih? Yuk Matius 8 yuk. Matius 8 ayat 23 kita akan baca ya. Satu, dua, tiga, ya. Ya, lalu Yesus naik ke dalam apa? Perahu. Dan murid-muridnya pun apa? Yang undang muridnya adalah Yesus sebenarnya. Untuk naik ke atas perahu. Nah ini setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, ya dibawalah refresh gitu loh. Naik ke atas perahu dan dia pergi ke Danau Galilea. Udah pernah pergi ke Israel belum? Belum? Yang udah coba angkat tangan. Turunkan. Yang belum? Mau nggak? Bagus. Bulan Maret ya Pak, CK7 mau pergi ya Pak ya. Nah, pergi aja bulan Maret. Ayo pergi daftar. Jangan bilang dengan iman ya, enggak, pakai uang. Iman itu dasar, uang itu tindakan. Enggak Pak, saya berdoa, pasti Tuhan cukup. Tolong. Ya Tuhan bisa pakai apa aja ya. Lihat ya, baik-baik ya. Jadi mereka diajak naik perahu di Danau Galilea. Sebenarnya danaunya yang satu sih, namanya 4. Saya udah pernah kasih tahu di mimbar ini. Kalau saya khotbah pagi ya. Danau itu hanya satu, namanya 4. Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Genesaret. Namanya 4, tapi danaunya satu. Jadi kalau saudara baca Genesaret, ya tempatnya sama. Saudara baca Tiberias, ya tetap sama. Saudara baca tentang Galilea, tetap sama. Kineret tetap sama. Tapi saya nggak usah jelasin, waktunya nggak cukup. 4 nama itu diperuntukkan untuk satu lokasi, gitu ya. Nah ini sumber air untuk bagi bangsa Israel sampai hari ini. Karena lihat ya, sumber air Israel itu dari Gunung Hermon. Gunung Hermon turun ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan ke Danau Galilea. Nah dari Danau Galilea disiapin pipa di dasar itu danau Pak. Pakai teknologi, pipanya itu disterilkan masuk, ada alat khusus disterilkan, jadi air dari Danau Galilea disterilkan masuk ke rumah-rumah penduduk di situ. Makanya semua air itu di tap langsung bisa minum, gitu ya. Orang Israel bilang air kita paling terbaik di dunia. Biasa orang Israel kalau ngomong begitu memang begitu, biar udah dimin aja lah. Nah itu jadi air itu didistribusikan ke Palestina juga. Nah dari Danau Galilea itu air itu turun ke bawah masuk ke Laut Mati. Dari Laut Mati air itu gak kemana-mana. Jadi kalau Gunung Hermon itu kering maka keringlah Israel itu. Nah debit itu ada di situ. Nah mereka ini dibawa naik ke dalam perahu untuk pergi ke Danau Galilea. Yuk kita lihat ayat 24. 1, 2, 3. Ya sekonyong mengamuklah. Stop. Kata sekonyong-konyong dan angin ribut itu dalam bahasa asli Alkitab Yunaninya itu begini. Sekonyong-konyong angin ribut di danau itu artinya apa?
Tidak pernah terjadi peristiwa ini sebelum dan sesudah. Jadi peristiwa ini hanya terjadi saat itu saja. Waktu saat itu terjadi, peristiwa itu terjadi sekonyong-konyong, mengamuklah angin. Ribut di danau itu. Jadi ada peristiwa gempa bumi yang terjadi di danau itu. Gempa bumi itu terjadi seperti peristiwa di daratan. Jadi kalau di daratan gempanya seperti apa, danau itu seperti itulah gempanya. Nah, angin ribut itu adalah angin yang diputar menguasai mereka. Jadi ini ada rasa takut yang berlebihan dialami oleh mereka. Yuk kita lihat. Sehingga 1, 2, 3 ya. Stop. Sehingga perahu itu di apa? Nah, kalau ditimbus bahasanya begini nih. Ditimbus. Markus itu bilang air itu masuk ke dalam perahu. Lukas bilang air itu masuk ke dalam perahu. Markus beda. Matius beda. Air apa? Ditimbus apa? Gelombang. Ternyata kata ditimbus dalam bahasa asli Alkitab tidak bicara tentang ditimbus, tapi bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa ketika terjadi gempa yang luar biasa itu di danau itu, maka gelombang itu menutupi perahu itu. Jadi perahu itu ditutupi oleh gelombang itu. Waduh, ini nggak main-main nih. Itu berarti ini peristiwa sangat menakutkan, mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Apa artinya? Jangan pikir satu perahu sama Yesus tidak pernah menghadapi masalah. Ada masalah. Dan jangan-jangan masalahnya dia yang buat. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi peristiwa itu terjadi. Tanda kutip bisa grand design Allah untuk melihat kualitas rohani dari murid-murid ini. Jadi Tuhan itu izinkan kita, bukan Tuhan mencobai kita. Tuhan menggunakan permasalahan itu untuk dipakai Tuhan untuk menguji pribadi kita. Jadi artinya apa? Jangan pikir jadi anak Tuhan itu tidak ada masalah. Semakin melayani Tuhan, semakin tajam masalah itu. Itulah hidup kita. Semakin punya jam doa makin tinggi, pergumulan makin tinggi. Itulah pergumulan kita hari ini. Yang paling ajaib apa? Tidak ada pergumulan, waspadalah. Hati-hati saudara. Ketika saudara bilang semuanya aman. Ketika kamu bilang aman semuanya. Di saat itulah ada masalah. Engkau ada dalam satu jurang. Yang sedang ada di tepi jurang itu yang kau tidak tahu kapan kau bisa jatuh. Dan kau merasa nyaman karena kau tidak punya pergumulan. Maka semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Ketika ada pergumulan itu seharusnya jangan sedikit pun kita tinggalkan Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik buat saudara. Nah ini hebat nih. Dia lihat baik-baik ya. Kalau lihat begini nih saudara nih. Kalau saudara ada dalam peristiwa itu berarti kan pengajaran kekristenan itu mengajarkan apa? Tidak menjadi orang percaya, jadi orang Kristen itu bukan berarti tidak ada pergumulan. Ikut Tuhan itu bukan berarti semuanya berjalan dengan baik, running well. No. Justru ketika engkau hidup dalam Tuhan, janji Tuhan kamu pegang, tapi janji itu bisa tergenapi, harus ada peristiwa yang tidak menyenangkan supaya janji itu tergenapi. Itu berarti Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup bersama dia itu semua berjalan baik. Tidak. Maka kalimatnya adalah Immanuel. Kenapa Immanuel? Allah beserta kita. Bukan Allah beserta kita. Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Bukan Allah beserta kita. Tapi Allah berjalan bersama dengan kita. Dia tidak berjalan di depan, dia tidak berjalan di belakang. Dia bersama kita, pegang tangan kita, dan dia selalu berjalan bersama dengan saudara. Artinya badai apapun, dia tidak pernah tinggalkan kau, karena dia pegang tangan saudara. Ya udah, kalau amin dapat piring cantik. Gitu ya Tuhan ya.
Nah ini kita penting. Tapi sering sekali orang memberikan pengajaran, ya, udah yuk ikut Tuhan semua jadi baik. Enggak begitu. Yesus bilang apa? Kamu mau ikut aku? Burung punya sarang, binatang punya kandang. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus bilang apa? Yuk sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau kamu sangkal diri dan pikul salib dan ikut penderitaanku, aku akan perhatikan engkau. Maka kita bilang apa? Lihat saudara, kalau engkau hari ini mengalami penderitaan, tidak mungkin long suffering, pasti short suffering. Karena penderitaanmu, impact-nya, berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak mungkin saya bicara tentang dosa tanpa pengampunan dosa. Maka semua kita yang hadir dalam ruangan ini, hari belajar nih mengenai ayat ini. Yuk kita lihat yuk, ayat yang sama kita baca yuk. Sehingga perahu itu 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus apa? Salah aja dia pakai tidur-tidur. Yang tidur siapa? Muridnya tidur nggak? Tahu dari mana? Yang tidur siapa? Muridnya tidur nggak? Tahu dari mana? Dari ayat, ya udah gitu doang, udah benar tuh Pak. Jangan kepinteran lo, ya ilah. So mikir, ini apa ya ilah. Jangan so pinter, nggak usah. Nggak ditulis, udah selesai. Udah benar Pak. Cocok jual obat. Kalau murid-muridnya juga tidur ditulis, murid-murid dan Yesus tertidur. Kritis ya. Tapi hanya siapa yang tertidur? Muridnya tidur nggak? Yuk kenapa nggak tidur? Apa? Kamu jalan sama siapa? Yang baru membangkitkan orang mati, yang baru berkhotbah orang lain dipulihkan, yang kasih makan 5.000 orang sisa 12 bakul, itu orang ada bersama kamu hari ini. Dia tidur, lu nggak tidur? Tidur harusnya. Lihat ya baik-baik ya. Saya khotbah sampai jam berapa nih? Lanjut aja terus ya. Oh, kalian baru sekali datang, gue udah 6 kali khotbah nih. Hah? Oh kita ada ibadah jam 9 kah hari ini? Interkon. Lihat ya, lihat ya nih sebentar ya. Saudara lihat ya baik-baik ya. Yuk perhatikan baik-baik, dengar khotbah ini baik-baik. Kita nggak pakai logika saudara, kita pakai pandangan teologis praktis. Kenapa Yesus tidur, mereka nggak tidur? Ya stupid banget. Yuk kita baca yuk, Lukas 8 ayat 22. Ini konteksnya sama loh. Lihat, Lukas 8 ayat 22. Nanti kita balik lagi. 1, 2, 3, ya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak. Lalu bertolak apa? Yesus bilang sama mereka, yuk kita naik perahu, yuk kita akan bertolak ke seberang laut, ke seberang danau. Maka bertolaklah apa? Harusnya mereka tidak perlu takut. Karena Yesus sudah berjanji, kita akan seberangi danau ini. Kita akan habiskan danau ini. Kita akan lewati danau ini. Kita akan selesaikan pergumulan ini. Artinya sepanjang lewat danau itu, kalau ada peristiwa yang menakutkan, tidak perlu takut. Karena kenapa? Ujungnya pasti sampai finish. Jadi harusnya seperti Yesus, tidur aja. Ada air, cuma gini doang. Kenapa mereka repot? Karena nggak mungkin Yesus janji dia ingkari. Maka hari ini, baca Alkitab. Tidak pernah dia berjanji, tidak pernah ditepati. Semua pasti ditepati. Jadi tips kita yang pertama, kalau punya masalah ngapain? Hebat ya. Yuk hebat ya. Hebat kalian. Kalau tidur nomor 1 loh.
Selesai juga nih. Pas selesai tidur. Tidur paling enak di gereja bos, pas waktu khotbah. Bagus sekali tidur. Tuhan tolong. Ya, tidur paling enak tuh di gereja, paling nyaman. Bisa ya, lagi khotbah tidur, pas amin dia bangun loh. Amin, haleluya. Jadi kita diajar ya. Saudara kalau kena masalah bisa tidur. Bisa. Tapi kalau saudara bisa tidur, itu berarti saudara yakin. Saudara sampai di ujung. Saudara bisa, masalah keuanganmu lagi drop, engkau bisa tidur gak? Bisa. Tapi kalau saudara yakin bisa tidur, kadang engkau yakin, pasti Tuhan pulihkan. Jadi hari ini setiap punya masalah apa? Jangan main asal tidur. Berdoa dulu. Baru apa? Tidur. Kalau punya masalah tidur tuh namanya apa? Stres. Oh kita bisa tidur tuh, waduh kemurahan Tuhan deh. Amin ya. Istri saya bilang saya ini pelor, nyentuh apa ya tidur, nyentuh apa tidur, nyentuh apa tidur. Ngapain gue pikirin? Gak usah pusing, masalah ada. Jangan bilang gue gak ada masalah loh, saya gak ada masalah loh. Ada masalah saya. Tapi gak kelihatan nih. Kan gak diceritakan. Nah kualitas kita beda ya, ada masalah tetap senyum ya. Pasti selesai ujungnya. Gak mungkin, udah nanti saya tahu ujungnya pasti selesai. Nah, itu iman tuh. Yang kemarin saya khotbah di tempat ini nih. Tentang Abraham tuh, kan begitu juga kan. Ishak tanya, Pak, udah ada api nih Pak sama kayu, siapa yang dikorbanin? Abraham gak ngomong, elu. Enggak gitu dia. Enggak ada ngomong itu. Ishak ngomong, Pak, ini siapa yang mau dikorbanin nih Pak? Dia bilang, Tuhan yang menyediakan korban bakaran itu. Keren tuh bahasa. Sampai di situ ditaruh Ishak di situ mau dibunuh. Ishak nggak ngomong tuh. Harusnya Ishak ngomong, kenapa jadi gue yang dikorbanin? Abraham mau ambil pisau mau bunuh begini santai, dia mau bunuh beneran. Tuhan stop Abraham, disiapkan korban. Iman itu begitu. Ada amin nggak? Hari ini punya masalah badai apapun, saya mau sampaikan, biarkan masalah itu ada, jangan menguasai engkau. Tapi masalah itu kamu yang kuasai. Karena engkau yakin ujungnya pasti selesai. Amin. Ayo dah ayat berikutnya. 2 berapa? 5. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, kata yang digunakan apa? Tuhan, kurios, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bilang apa? Tolonglah kita apa? Jangan gitu dong. Tuhan, tolonglah kita apa? Wah ini bahaya nih begini nih. Tuhan, tolonglah kita binasa. Apa maksudnya? Udah manggil Tuhan, Tuhan tolong dong. Harusnya titik sampai di situ. Tuhan tolonglah, koma dia. Kita binasa. Loh, udah bilang panggil gue Tuhan, sekarang ngajak gue mati lagi dia. Orang itu kalau udah punya masalah besar, tekanan luar biasa. Mulut itu sering sekali mengungkapkan bahwa Tuhan itu yang salah. Tuhan sih, saya kan udah minta tanda. Nih saya ambil keputusan, toh kan gagal. Tuhan yang salah. Tuh kan Tuhan, saya udah bilang, ya kan begini kan, kamu yang salah. Dikit-dikit Tuhan yang salah. Maka kita ini belajar hari ini, ada kedewasaan dalam diri kita. Kalau you salah minta maaf sama Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan orang di sekitarmu. Karena kita belajar hari ini, tidak akan pernah Tuhan salah sedikit pun. Tapi cara pandang kita terhadap Tuhan yang harus dibereskan. Yang setuju katakan. Saya baru pelayanan dari Bandung. Naik kereta sampai jam 4. Lebih 5 menit dijemput suami istri.
KKR jam 6 sore Pak. Iya, terus bagaimana Bu? Makan ya Pak, itu yang saya cari. Diajaklah makanan, satu restoran gitu diajak makan. Ada satu keluarga lagi datang. Ternyata ini ketua misi yang undang saya khotbah. KR, Gereja Pentakosta yang ada di Bandung. Gereja tua, tempat duduknya nggak begini Pak, tempat duduknya panjang. Gereja tua sekali. Jadi ini gereja tua yang sedang ingin membuat transformasi. Jadi undanglah pendeta yang biasa khotbah di GBI gitu lah. Gereja Pentakosta, jadi saya khotbah ya. Jam 4 saya sampai, pergi ke restoran, jam 6 saya harus khotbah. Suaminya ada ini Pak, bukan ditutup, lehernya ditutup. Ngomong sama saya, Pastor, jangan ngomong Pak. Kasihan, saya dengarnya capek. Pastor, cukup. Istrinya bilang, suamiku sakit banyak, gak usah dicerita. Saya kalau ada orang cerita tentang penyakit gitu ya, langsung saya cut. Gak usah cerita. Pokoknya harus tahu Tuhan baik. Kalau dicerita makin dalam dia. Kalau makin dalam makin bahaya. Mulut itu yang paling bahaya itu hanya 2. Pendeta sama dokter. Paling bahaya loh. Datang nih ketemu. Selesai makan habis, istrinya bayar. Suaminya paksa cerita, Pak pendeta, pita suara saya hilang. Nggak usah ngomong Pak. Kena cancer Pak, ditarik. Jangan cerita. Istrinya datang, cerita apa dia? Oh udah cerita tadi setengah Bu. Pak pendeta, 12 tahun yang lalu suami saya divonis kanker paru-paru. Potong Pak paru-parunya, masih hidup dia 12 tahun. Waktu divonis paru-paru, 2 minggu kemudian saya divonis kena kanker payudara. Penang Pak, potong. Saya masih hidup 12 tahun, suami hidup 12 tahun. Kena lagi di pita suara, suaminya bilang, saya nggak ngerokok Pak pendeta, saya tidak begadang. Saya kena penyakit ini, nggak usah dibahas. Jadi karena mereka cerita terus, maka saya cut terus. Jadi bagaimana? Hanya satu yang saya tahu Pak. Apa? Tuhan tidak pernah salah. Jadi Bapak, Ibu tahunya apa? Hidup ini Pak indah banget Pak. Lewat peristiwa ini saya lihat kebesaran Tuhan yang selama ini saya tidak bisa lihat. Hari ini saya lihat Tuhan itu luas dan Tuhan itu selalu berkarya dalam setiap kehidupan saya. Ini orang kasih kesaksian saudara, saya mau khotbah jam 6, mau khotbah apa lagi? Khotbah begini nih. Ini orang nih positif, cara pandangnya positif. Jangan sampai keluarga dari istri saya ada tantenya sakit, kena usus ya dioperasi Pertamina. Pulang sampai rumah datang pendeta, tahu dari ujung langit mana tuh pendeta datang. Tiba-tiba datang, pendeta itu langsung bilang begini. Bu, lihat saya Bu. Saya lihat di alam roh. Dia mainnya di alam roh loh. Wah ini kacau nih kalau udah main di alam roh nih. Saya lihat di alam roh, roh ibu sudah gelisah. Dan ibu sepertinya mau pulang ke rumah Tuhan. Itu ibu langsung stres. Gak bisa berak, gak bisa buang apa segala macam, gak bisa stres. Dia nangis terus tiap hari. Cerita ke istri. Istri saya bilang, Pak, lu kenal gak pendeta ini namanya? Gak kenal. Dia bilang, Pak, rohnya tante itu katanya udah panas Pak akan kembali. Tahu dari mana dia mah? Tahu dari mana dia? Katanya roh itu bicara benar gak sih Pak? Oh Tuhan tolong sesat. Kalau saya ada di situ dengerin omongan tuh pendeta, saya bilang ini, bos, minum obat bos, minum obat. Obat lu kurang kayaknya hari ini. Gak begitu Pak, ikut Tuhan. Ikut Tuhan gak begitu. Mana ada yang ngajarin Alkitab bicara begitu? Alkitab tidak boleh saudara menentukan nasib orang.
Jangan sekali-sekali menentukan nasib orang. Karena kamu juga tidak tahu nasibmu sampai di mana. Udah tante, saya bawa tante ini pergi ke dokter. Dokter teman saya. Dokter teman saya ini orang rohani. Tante hebat, tante sehat. Luar biasa, ini sih tante bugar. Hidup tante panjang nih. Wih, dia langsung bangkit tuh saudara. Langsung bisa buang air besar dia. Ini mulut bahaya nih. Ini mulut bahaya nih. Itu tante semangat banget ya. Udah pulang. Saya ketemu sama dokternya, dok bagaimana dok tante saya itu tuh dok. Oh itu yang pet, iya. Parah. Tapi kan dia lebih rohani daripada yang tadi itu. Jangan begitu dong. Ini omongan harus baik. Lihat anak gadis umur 38 tahun gak dapat jodoh. Iya bilang gini, jauh dari jodoh lo. Jangan digituin, drop dia. Masih ada harapan. Ketemu lagi tahun depan, belum dapat, tahun masih ada. Nah, udah gitu aja. Pas ketemu lagi, menghindar aja loh. Loh, saudara saya mau kasih tahu ya, ini saya kasih tahu ya. Mental orang bisa jatuh dengan perkataanmu. Mental orang bisa bangkit karena perkataanmu. Percayalah saudara, orang sakitnya segini, mentalnya dihancurkan, habis dia. Ada sakitnya begini, mentalnya dikuatkan, penyakit itu jadi kecil dan dia jadi besar. Ada amin? Kayak semua yang ada dalam ruangan ini optimis ya. Ada amin gak? Pulang dari tempat ini, bahasa kita harus positif. Om pakai kursi roda, semangat om. Jangan bilang jalan om, dia jatuh. Jangan main-main lu. Semangat om. Jangan bilang jalan om, jatuh dia. Gua gak tanggung jawab lu. Semangat om. Itu. Kayak saya. Pak Tanto, kalau anak-anak usia 20 tahun Pak, biasanya obrolannya gini, nongkrong di mana nih kita nanti malam? Begadang di mana? Tuh umur 20 tahun Pak. Kalau umur 30 tahun, obrolannya apa? Yuk kita makan di mana nih? Makan steak apanya begitu. Kalau umur 40 tahun beda. Lu minum obat kolesterol apa lu? Asam urat berapa bos? Gula naik lu turun. Lu minum obat apa? Asiklopir, bukan? Oh, Krestor lu, Krestor. Simvastatin apa generik lu. Ah, lu beli sama Pak Benny lu. Kalau umur 50 udah beda lagi obrolan Pak Benny apa? Terapi di mana lu? Kalau 60 tahun usia omongannya udah beda Pak. Kalau 60 tahun, cucu bagaimana? Baik ya. 70 tahun beda, kayaknya baiknya mati nih. 80 tahun kayaknya tinggal giliran gua nih. Jadi kita udah tahu hidup kita sebentar terbatas itu saudara. Yuk bawa enjoy aja lah. Ada amin gak? Jadi jangan dia Tuhan kita binasa. Gak usah, harusnya murid Tuhan. Oke. Yuk bawa happy aja hidup ini. Ada amin gak? Lu pikirin masalah gak selesai. Yuk bawa happy aja. Gak selesai loh. Tapi jangan terlalu happy. Yuk dibilang gila antara sama orang. Ya lanjut yuk ayat berikutnya. Supaya pulang. Udah perjamuan. 1, 2, 3. Oh, waktu udah habis Pak Tanto. 0-0 tuh. Hah? Masih sejam. Lama banget tuh masih sejam. Mereka enak Pak duduk kan kita berdiri. 26 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang? Lalu stop. Lalu apa? Stop dulu sampai di situ. Itu berarti waktu Yesus lagi tidur di buritan itu, kapal itu, mereka teriak, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus lagi tidur, dia belum bangun, baru buka mata. Kata takut itu artinya pengecut. Kamu kurang percaya artinya labil dalam bahasa aslinya. Jadi Yesus itu, saudara, dia lagi tidur. Waktu dia dibangunkan gitu, bangun, kita binasa. Yesus hanya buka mata, pengecut lu. Itu loh.
Pengecut lu, labil kamu. Oh, itu keren banget tuh begitu tuh. Kalau kita pulang sampai rumah, suami takut, ini kenapa Mang? Pengecut lu. Ribut lu pasti lu ntar. Tuhan jangan pengecut bos. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat pelayanan. Pontianak, Tayan Singkawang. Di Tayan tidur di dalam itu Pak, kelapa sawit. Tidur di kebun. Pak Pendeta kita mandi pakai air hujan ya. Harap nih hujan turun nih. Hujan turun loh, hujan turun kemarin Pak. Hujan turun, oh puji Tuhan. Udah siapin aqua segala macam buat sikat gigi. Mandi terbatas loh. Udah gitu doang ya. Tinggal di situ, kena kehujanan, kepala sakit. Kenapa kepala gue sakit nih? Tinggal di situ ya, menikmati ya. Satu-satu lihat gitu ya. Lihat pelayanan satu persatu, kok ada di dalam hati saya ya. Beberapa hari ini saya lagi pergi ke beberapa provinsi ya. Nanti pulang saya mau ke Tarutung. Minggu depan ke Tarutung. Kemarin dari Balikpapan. Nanti Natal, Pangkalan Bun. Sama nanti Desember ke suku Penesak, suku Sekayu Penesak. Jadi Natal di suku terdalam. Ya pasti balik kok. Harus positif. You salah pikiranmu selalu negatif. Hebat ya. Yesus hanya buka mata sambil tidur. Pengecut lu. Labil kamu. Itu gak main-main bahasa itu tuh. Bahasa itu kasih tahu nih. Kenapa kamu jadi begitu? Lihat ayat yang sama. Lanjutkan katanya. Yuk kita baca yuk. Lalu 1, 2, 3 ya. Ayo bangun dia. Lalu apa? Dan apa? Maka danau itu menjadi apa? Hebat. Danau itu menjadi apa? Hebat. Yesus bukan hanya menghardik angin. Kalau dia hanya menghardik angin doang, angin berhenti, danau bergejolak. Yesus tidak hanya menghardik danau saja, kalau danau itu berhenti, angin bergejolak. Tapi Yesus menghardik angin dan danau supaya teduh kembali. Artinya, masalah besar apapun tidak akan mungkin diselesaikan di kulit atas. Dia akan selesaikan sampai dengan akar masalah dan dia akan menuntaskan sampai tuntas. Ada amin? Membuat hatimu apa? Teduh. Waduh, hidup yang tidak bisa dibeli itu apa? Tenang. Punya uang banyak, hati nggak tenang, susah. Nggak punya uang, hati tetap tenang, sama sulitnya. Nggak ada uang tapi senang, susah ya. Saya diajak makan di rumah jemaat, bukan CK7. Yang lain. Masuk ke dalam rumahnya Pak Tanto. Duduk gitu, meja makan. Mau masuk ke rumah orang kaya tuh luar biasa ya. Masuk itu, sepatu harus dilepas. Mereka udah siapin, ini Pak Pendeta, sandalnya, sandal bulu angsa. Capek banget hidup begini. Buka sepatu lagi, sepatu tali lagi. Buka lagi, pakai itu sandal. Tapi harus ikutin kan. Kita masuk rumah orang harus ikut aturan main. Masuk. Rumahnya saya lihat tidak ada debu sedikit pun. Tidak ada debu, bersih minta ampun. Duduk di meja makan dia lagi duduk begini tiba-tiba set. Hordengnya kebuka sendiri Pak. Tapi gak boleh panik. Jangan ke orang kampung loh. Waktu itu bergerak gitu Pak, set, cuma gini dong. Muka saya langsung biasa, supaya dia tahu, janjian Pak Petrel rumahnya seperti ini. Ya, harus begitu bos ya, ilah ada kelasnya kali. Kebuka tuh hordeng, set kebuka. Langsung kebuka tuh hordeng, langsung saya lihat lampu nyala. Kolam berenang Pak. Kolam berenang, set. Saya gak mau ngomong, saya diam aja. Pokoknya saya lihat semuanya biasa saja. Saya anggap gak ada sesuatu yang bagaimana gitu.
Dia butuh saya tanya kan. Tapi saya nggak mau nanya. Akhirnya dia yang cerita. Pak ini Pak, hordeng ini Pak, saya dari Amerika Pak, ini lampu-lampu semua, ini lampu sudah disetting Pak. Tadi kalau kita duduk begini semua disetting. Oh dia butuh dihargai. Langsung, oh keren banget Pak. Yeah. Ada aja dah. Dia cerita semangat, orang kaya begitu. Dia minta dihargai ya. Saudara jangan flat juga. Oh biasa aja sih Pak, jangan gituin. Makan jadi gak enak. Oh gitu ya Pak, wah hebat ya Pak ya. Waduh dahsyat. Duduk lagi makan Pak, minuman datang. Gelasnya macam-macam, sendoknya macam-macam, garpunya macam-macam, ada pisaunya Bang. Hebat ya. Pak, istri saya kena penyakit tipes Pak. Anak saya mah kronis, rumah bersih kena tipes. Unik loh. Hidup ini paradoks. Saya khotbah di Klender, di kuburan Cina. Saya khotbah di situ. Selesai khotbah kasih nasi padang kepada anak-anak jalan di situ. Saya bilang cuci tangan ya Dek, Pak, cuci tangan ya. Alah ini selama ini nggak pernah mati Pak. Makan aja dia. Hajar aja lu nggak cuci tangan lu, hajar aja dia. Nggak mati kok Pak selama ini. Wah gila. Mungkin bakteri takut sama dia lu. Kita pernah Natal tuh di kuburan Cina, Klender tuh. Pelayanan tuh anak jalanan. Jangan pikir saya nggak pelayanan lagi ke situ ya. Saya masih tetap pelayanan ke begitu-begitu loh saudara. Jangan pikirannya di gereja besar aja ya. Ya Ilan, orang banget sih lo. Saya khotbah tuh di sana Natal nih Pak. Teman saya kasih bantuan terus, Pet, konsumsi dari gua. Kalau lu mau ke sana oke. Nasi goreng. Pakai styrofoam. Kan kalau nasi goreng panas Pak, harus dibuat dingin dulu baru ditutup. Ini main ditutup aja bawa ke sana. Selesai khotbah, makan dong kita doa berkat. Makan, ayo makan. Saya makan kok asem ya. Tapi mereka ekspresinya biasa banget. Biasa banget. Saya bilang Pak nggak asem. Aduh Pak kita berjamur ya kita makan kata dia begitu. Hidup. Standar tenang itu bukan karena you punya something. Ketenangan dalam hatimu adalah rasa kamu bergantung sama Tuhan. Ya udah pulang. Ayat 27 yuk terakhir habis. Nah. 1, 2, 3 ya. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun daat apa? Ini murid-murid yang ngomong. Kamu siapa? Kamu siapa ya? Kok danau sama angin bisa diam sama kamu? Untung saya bukan Yesus loh. Kalau saya Yesus gue cubit pipi lu. Lu selama ini lihat siapa? Dia siapa lo selama ini? Lo gak lihat orang mati gue bangkitin. Lo gak ngeliat gue kasih makan 12. Ya lo macem-macem lo sama gue. Tapi gak begitu. Makanya gue gak cocok jadi Yesus. Gak cocok. Gue gak cocok. Ya udah gue bikin Petra aja deh gue. Kalau saya jadi Yesus, baris lo semua. Gue cemplungin lo. Cemplungin gak? Kalau Yesus cemplungin gak usah ditarik pakai tangan. Ditiup. Aduh. Udah malam nih. Udah pulang. Tapi hebat ya. Ayat selanjutnya. Setelah dia sandar di tepi danau. Yesus mengajak mereka untuk masuk dalam pelayanan berikutnya. Yesus tidak bahas topik itu lagi. Kenapa? Sabar. Hatinya apa? Sabar. Dia lihat murid-murid kayak gitu. Kamu siapa? Yesus bilang, sabar. Jadi hari ini kita lihat hidup pribadi kita, masalah dalam rumah tangga kita, apapun yang terjadi. Dia buat ulah terus, lihat dia. Sabar. Sampai kapan? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.